Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliezer Benguno dari kelas C TSA Network Programmability. Di sini saya akan mepresentasikan proyek akhir yang telah saya buat. Jadi di sini pertama saya mau bahas mengenai jaringan yang dibuat. Di sini ada 3 router ISR 4331, ada 2 switch 3650 ya, ini multi layer switch, lalu ada 2 switch biasa yang 2960, lalu ada 8 PC. Lalu selanjutnya ada 1 network controller dan 1 server. Di sini perutaannya pakai OSPF. Lalu di sini juga mengimplementasikan VLSM ya. Jadi di yang bagian sini tuh basisnya 200.1.1.0/24, tapi di sini dipecah lagi jadi /26/27 untuk mengakomodir VLAN 30 dan VLAN 40. Di mana VLAN 30 butuh 50 host, itu berarti /26 ya. /26 kan berarti 64. Lalu di VLAN 40 25 host itu pakai /27 atau 32. Jadi bisa mengakomodir 25 host. Oke, mungkin langsung aja ke konfigurasi masing-masing dari perangkatnya. Di sini akan saya contohkan. Ini yang masih kosongnya, jadi nanti akan saya konfigurasi. Oke, pertama-tama jangan lupa pada router itu dipasang modul NIM 2T. Jadi sebelum dipasang, matiin dulu routernya, pasang modul NIM 2T, lalu nyalain lagi. Ini di semua router. Lalu di multi-layer switch-nya jangan lupa dipasang modul power supply-nya agar switch-nya bisa nyala. Oke, selanjutnya saya akan mengonfigurasi server. Pertama, konfigurasi server dari segi IP address-nya dulu. Di sini saya pakainya di server ini juga berperan sebagai DNS server, lalu default gateway-nya ini alamat dari router 1, nanti akan saya config. Subnet masknya ini yang /24. Lalu masuk ke services, layanan yang ditawarkan pertama ada DNS ya, kita on kan. Lalu menambah record. Tipenya A-record ya. Lalu address dari si servernya ini. Oke, lalu ini yang kedua nambah record untuk si controller. Ya, controller dia pakai 192.168.10.254. Setelah itu syslog-nya pastikan nyala, lalu NTP-nya juga. Di sini 3 Juli benar, mungkin waktunya salah. Sekarang itu jam 11 ya. Kalau saat video ini dibuat 11.13 AM 3 Juli, oke. Layanan sudah berhasil diterapkan. Selanjutnya adalah konfigurasi router. Oke, konfigurasi router 1 ya. Masuk ke CLI. Ini saya gedein aja. Mengganti hostname. Ini saya di router 1 ya. Lalu menambah password. Ini bebas passwordnya apa aja. Lalu menambah password untuk konsol ya. Selanjutnya adalah mengenkripsi passwordnya, lalu membuat domain name ya. Lalu mengenerate
key untuk RSA ya. Masukkan login lokal supaya nanti kita loginnya pakai username tadi. Lalu enable SSH-nya. Selanjutnya kita konfigurasi interface-nya. Oke, selanjutnya adalah mengonfigurasi OSPF. Di sini saya kasih router ID-nya. Lalu jaringannya. Ini wildcard area 0. Setelah itu konfigurasi DHCP ya. DNS servernya yang tadi 10253 exit, lalu yang mau di exclude berapa ya? Oke, 101 karena itu default gateway ya. Terus saya mau nge-exclude alamatnya si server sama controller. Oke, lalu jangan lupa kita save konfigurasinya ke sini ya, ke start config. Oke, ini untuk router 1. Selanjutnya kita config multilayer switch 1 ya, ini MSW 1. Ini kita kasih VLAN 1 biar bisa di SSH ya. Lalu default gateway-nya itu interface si routernya. Routernya maksudnya alamat si router.
Oke, sudah. Sekarang kita cek nih di PC A ya dan PC B. Kita masukin DHCP. Oke, successful ya, dapat tadi sesuai dengan range di pool DHCP-nya. Lalu PCB, IP DHCP. Oke, sukses ya, dapat IP-nya. Sekarang coba SSH ya. Kita SSH ke router dan multilayer switch yang tadi udah di set. Ya, ini ke router dulu. Oke, berhasil ya. Muncul di sini ada prompt, kita diminta passwordnya. Udah masuk. Selanjutnya kita coba SSH ke siapa namanya? Switch ya. Oke, berhasil juga ke switch. Yaudah, langsung close aja di sini, berarti udah berhasil. Selanjutnya adalah nge-configure R2 dan MSW2 ya. Ini mungkin biar videonya nggak lama, saya cut aja. Karena untuk router 2 dan MSW2 ini nggak jauh beda dengan R1 dan MSW1. Jadi nanti saya kasih aja hasil konfigurasinya, file txt-nya gini. Oke, saya stop dulu. Oke, ini kondisi sudah dikonfigurasi ya. Jadi untuk R2 konfigurasinya dari sini ya. Ini settingan router awal, password dan SSH, lalu ini settingan interface-nya, lalu settingan OSPF, lalu DHCP. Nanti mungkin saya share di GitHub saya, ini biar penjelasan cepat aja. Lalu untuk multilayer switch 2-nya juga sama. Ini ada untuk settingan buat SSH, password, dan lain-lainnya. Nah, lalu ini bisa dilihat ya, setelah di setting OSPF, link antara R1 dan R2 sudah hijau ya, sebelumnya merah. Coba sekarang mungkin kita, dapetin dulu IP dari DHCP-nya di PC 2 ini. Dapat ya, berhasil. Ini saya namain PC C aja deh. PC. Ini PC D. Oke, PC D sekarang kita dapetin IP-nya secara DHCP. Oke, sekarang coba kita tes koneksi dari PC C ke PC A ya. PC A itu alamatnya adalah .3 ya, oke. Harusnya sekarang udah bisa. Ini sudah reply ya. Oke, berarti linknya udah bisa. Sekarang kita setting router 3, switch ini saya namain switch 3 aja. Ini switch 4. Oke, sekarang saatnya mengonfigurasi switch 3 dan switch 4 ya. Ini saya konfigurasi. Hostname S3. Lalu kita membuat VLAN ya, VLAN 30. Ini saya namain nih bebas sih sebenarnya. Sales misal. Lalu membuat VLAN 40. Misalnya akun. Lalu setting interface mana yang diasosiasikan dengan VLAN 30 dan interface mana yang diasosiasikan dengan VLAN 40. Ya, interface 1 sampai 9 itu mengakses VLAN 30 ya.
sampai 20 itu dia nanti mengakses VLAN 40. Lalu ini interface F024 ya, yang mengarah ke switch lain ya. Ini interface 024, dia ngarah ke switch 4, maka dia dikonfigurasi sebagai terang. Nah, selanjutnya setting password dan SSH ya, ini saya skip aja untuk mempercepat waktu videonya. Oke, ini yang tadi dicepetin ya. Jadi ini ada setting password, lalu ini untuk agar bisa di SSH, default gateway-nya ini default gateway router ya. Terus IP domain name-nya, lalu membuat key RSA, username, line, lalu login lokal, lalu nge-enable SSH-nya, lalu nge-save konfigurasi. Oke, sekarang switch 4. Oke, konfigurasi pada switch 4. Sama bikin VLAN 30 ya. Lalu VLAN 40, exit, lalu F024 itu yang mengarah ke S3 ya. Jadi di sini sama-sama 24, jadi mengarah ke SW switch 3. Itu kita konfigur sebagai terang. Lalu selanjutnya interface F023 itu juga mode terang. Ya, karena F023 tuh ini yang mengarah ke router. Oke, selanjutnya interface range F0 1 sampai 9 itu untuk akses switch port, mengakses VLAN 30. Selanjutnya F010 sampai 20 itu dia mengakses mode akses switch port, akses VLAN 40. Nah, selanjutnya ini saya percepat aja ya videonya. Saya skip karena ini ke bawah-bawahnya tinggal settingan password dan SSH. Oke, ini tadi saya bikin password privilege console, lalu dienkripsi, lalu VLAN 30 masukin IP-nya, default gateway-nya, default gateway router nanti kita setting, lalu domain name, membuat key RSA, username password, lalu mengenable SSH, dan menge-save running config-nya. Selanjutnya saya bakal ngekonfigurasi router 3 ya. Ya, untuk konfigurasi router 3 ini dia agak beda ya dengan router 1 dan router 2 karena di sini dia nanti bakal pakai sub interface karena ada 2 VLAN. Jadi untuk inter VLAN routing langsung aja saya config ya. Name R3, lalu pertama-tama yang nanti bakal saya sub interface itu interface G00 ya. Jadi yang pertama kali adalah kita nge-up dulu, no shutdown. Lalu kita membuat sub interface .30 ya untuk VLAN 30, encapsulation.1q30, IP address-nya itu adalah 201.162 ya, ini sekalian buat jadi gateway yang tadi switch 3 dan switch 4 ya.
Oke, 192/2/26. Lalu membuat subinterface .40 ya. Lalu encapsulation.1q40 sesuai namanya, IP address 201.194 ya. 255, 255, 255, 224 karena /32. Exit. Lalu konfigurasi link ke R2. Link ke R2 ya. IP-nya berapa? 10, 1. Nanti ikutin aja di gambar dan skema pengalamatannya. Nanti saya taruh di GitHub. No shutdown. Setelah itu konfigurasi link ke R1. Link ke R1. Lalu masukin IP-nya. Oke. /30 ya. No shutdown. Exit. Oke, selanjutnya kita setting DHCP ya. Karena ini DHCP-nya kan untuk dua member VLAN ya, berbeda ya untuk address range-nya. Jadi kita bikin dua pool DHCP. Pertama untuk VLAN 30. Default routernya yang gateway khusus VLAN 30 ya. Kalau DNS servernya kita pakai yang tadi, yang di 10253 ini. Exit. Lalu bikin pool untuk VLAN 40. Networknya dia mulainya dari 64 ya. Karena ini kan tadi /26 ya. Jadi sampai 63. Maka networknya itu mulainya dari 64. Di /P224 default router 200.1.194 nih gateway untuk VLAN 40 tadi. DNS servernya sama, pakai 253 yang tadi kita set di awal. Exit. Lalu kita exclude beberapa address. Misal di sini 1 sampai 5 nggak boleh dipakai ya. Ini contoh aja. Lalu misal 65 sampai 70. Oke, selanjutnya kita setting OSPF-nya. Nah, ini OSPF-nya settingannya agak beda ya. Router ID-nya 3333. Nah, di sini kita masukinnya jangan G000 aja, tapi sesuai dengan yang tadi ada .30 ya. IP OSPF 10 area 0. Face G000 0.40 di OSPF 10 area 0. Lalu interface 010 IP OSPF 10 area 0 dan terakhir interface S011 IP OSPF 10 area 0. Exit. Jangan lupa iya kita lupa belum setting ini ya. OSPF 10 passive interface-nya G000. Exit. Oke, ini saya cut ya, ke bawah-bawahnya cuma setting password dan untuk SSH. Oke, ini tadi saya setting ya, password privilege, console, lalu dienkripsi, domain name, bikin key RSA, lalu setting SSH.
Lalu terakhir jangan lupa nge-save running config-nya. Selanjutnya kita bisa lihat ya linknya sudah hijau antar R1, R2, dan R3. Coba kita cek. Oh ya, sebelumnya kita ini dulu ya. DHCP-nya benar apa enggak. Ini PC4 itu dia VLAN 30. Jadi harusnya dapat yang dari pool 30. Ini udah benar. Lalu ini DHCP. Oke, sukses ya. Ini dimulainya dari 71 sesuai pool yang tadi kita buat. Coba yang ini VLAN 30, harusnya dia dapat di angka-angka rendah. Oke, .7 benar. Ini VLAN 40. Dia di angka tinggi, .72. Oke, benar. Karena ini VLAN 30 karena tadi dia dipasang di interface antara 0 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Kalau ini VLAN 40 karena dia dipasang di kabelnya dikonekin ke interface 10 sampai 20 antara segitu. Lalu ini juga nih kabelnya dipasang di interface antara 1 sampai 9. Ini antara 10 sampai 20 itu nanti masuk VLAN 40. Oke, ini udah hijau semua ya. Oke, sesuai namanya ya, OSPF kan dia perutaan dinamis ya. Jadi kalau misalnya salah satu link ada yang putus, itu kita nggak perlu ngekonfigur ulang perutaannya. Jadi coba kita simulasikan ya. Soal di sini linknya saya padamkan ya, atau saya hapus. Ini apakah masih bisa atau enggak perutaannya? Coba sekarang saya mau coba ping. Misal dari PC C ke PC 7 ya. 200, 1, 7. Tadi 7 berapa ya? 72. Oke. Saya coba. Oke, masih bisa ya ngeping ya. Oke. Selanjutnya kita pasang lagi. Sekarang saya coba padamkan yang sini. Lalu saya coba ping dari sini ke server misal. 10.253 kita ngeping ke server. Oke, masih ada reply ya. Berarti ping masih berhasil. Jadi walaupun linknya ada yang down itu perutaannya kita nggak perlu ngubah manual. Jadi udah secara dinamis. Nah, sekian untuk konfigurasi jaringan di part 1 ya. Jadi untuk konfigurasi dari masing-masing perangkat, file txt-nya nanti akan saya share di GitHub saya. Sekian, terima kasih.